Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amri Fadila As'ari, NPM 19751004 dari kelas Agribisnis kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang topik pertemuan ke-12 dan 13 Tata Niaga Pertanian. Perilaku pasar merupakan pola tingkah laku dari lembaga tata niaga dalam hubungannya dengan sistem pembentukan harga dan praktik transaksi, melakukan pembelian dan penjualan secara horizontal maupun vertikal. Hasim 1994. Perilaku pasar komoditas singkong di Desa Taman Asri, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut. Saluran pemasaran yang pertama, penentuan harga dari petani ke pabrik singkong. Posisi tawar-menawar sebesar 0 ditentukan oleh pabrik singkong sebesar 1, jadi presentasinya adalah 0:100%. Dari data saluran pemasaran singkong yang pertama, diketahui bahwa struktur pasar yang terjadi adalah struktur pasar monopsoni. Lembaga pemasaran yang dominan dalam kegiatan pemasaran komoditas singkong di Desa Taman Asri, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Lampung Timur adalah pabrik tapioka. Kegiatan pembelian komoditas singkong yang dilakukan menimbulkan penentuan harga yang didominasi oleh pabrik tapioka, sehingga petani menempati posisi yang tidak menguntungkan dalam pembentukan harga. Saluran pemasaran kedua, penentuan harga dari petani ke lapak singkong. Posisi tawar-menawar sebesar 0 ditentukan oleh lapak singkong sebesar 3. Jadi presentasinya adalah 0:100%. Pada lembaga yang kedua, lapak singkong ke pabrik singkong, posisi tawar-menawar sebesar 1 ditentukan pabrik singkong sebesar 3. Jadi presentasinya adalah 25%:75%. Dari data saluran pemasaran singkong yang kedua, diketahui bahwa perilaku pasar komoditas singkong di Desa Taman Asri, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Lampung Timur didominasi oleh lapak singkong dan pabrik tapioka. Dan struktur pasar yang terjadi adalah struktur pasar oligopsoni, sehingga petani lagi-lagi menempati posisi yang lemah dalam pembentukan harga yang terjadi. Kinerja pasar. Kinerja pasar atau yang biasa disebut dengan keragaan pasar berkenaan dengan bagaimana pengaruh struktur pasar dan perilaku pasar yang berkenaan dengan harga, biaya, margin tata niaga, dan volume produksi. Margin pemasaran merupakan perbedaan harga di tingkat petani produsen dengan harga di tingkat konsumen akhir atau di tingkat retail. Efisiensi pemasaran adalah peningkatan rasio output atau input yang umumnya dapat dicapai dengan salah satu dari 4. Output tetap konstan sedangkan input turun, output naik sedangkan input konstan, output naik dan dalam tingkat lebih tinggi dan output turun dalam tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat penurunan input. Margin pemasaran singkong di Desa Taman Asri, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut. Margin pemasaran singkong pada saluran pemasaran yang pertama. Harga jual petani sebesar Rp900 per kilogram. Biaya pemetikan sebesar Rp65 per kilogram. Biaya transportasi sebesar Rp50 per kilogram. Jadi share-nya adalah 100%, pemetikan 7,2%, transportasi 5,6%. Di sini karena terbatasnya informasi harga jual di tingkat pabrik, sehingga tidak diketahui marginnya.
Margin pemasaran singkong saluran pemasaran kedua. Harga jual petani sebesar Rp800 per kilogram. Biaya pemetikan atau panen sebesar Rp65 per kilogram. Biaya transportasi sebesar Rp50 per kilogram. Share sebesar 88,9%. Pemetikan sebesar 0,72%, transport sebesar 0,56%. Harga jual lapak sebesar Rp900 per kilogram. Bongkar muat sebesar Rp40 per kilogram. Biaya transportasi sebesar Rp40 per kilogram. Jadi share-nya adalah 100%, bongkar muat 0,4% dan transportasi 0,4%. Margin tata niaga sebesar 100, profit margin sebesar 810. Karena terbatasnya informasi harga jual pada tingkat pabrik sehingga margin hanya diketahui sampai pada tingkat lapak. Konsep SCP, struktur konduk performance dari komoditas singkong di Desa Taman Asri, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut. Struktur dari hasil survei pemasaran komoditas singkong, pangsa pasarnya dikuasai oleh satu lembaga pemasaran pada saluran pertama dan dua lembaga pemasaran pada saluran yang kedua, sehingga struktur pasar pada komoditas singkong yaitu struktur monopsoni dan oligopsoni. Konduk pada pemasaran komoditas singkong, penentuan atau pembentukan harga dilakukan secara independen oleh lembaga pemasaran, sehingga petani hanya bisa menerima harga yang telah ditentukan, dan sering kali ini yang menyebabkan penurunan atau ruginya petani dalam budidaya komoditas singkong. Performance, kinerja ekonomi dalam pemasaran komoditas singkong memiliki margin yang cukup kecil karena harga di pabrik dengan di lapak biasanya tidak terlalu berbeda. Yang jauh berbeda adalah potongan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.